Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di pagi hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Daur hidup hewan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui hewan sepanjang hidupnya. Tahapan tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan hewan dari telur atau anak hingga dewasa. Pada kesempatan ini, kalian akan mengikuti gerakan daur hidup hewan. Misalnya, kalian akan mengikuti gerakan daur kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, seperti hewan sejenisnya. Kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut ulat. Ulat makanan dedaunan. Makin lama, ulat berkurang jumlah makanannya dan gerakannya. Akhirnya, ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu lagi. Begitu terjadi terus-menerus. Nah, ini disebut dengan metamorfosis sempurna. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan katak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan tumbuh makin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernapas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur. Telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya daur hidup katak. Nah, ini adalah metamorfosis katak. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dan lalat. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan, diantaranya adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah. Lalat dapat menularkan penyakit perut. Bagaimana daur hidup nyamuk dan lalat? Oke, yang pertama nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang mengenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa akan bertelur dan begitu seterusnya. Nah, yang kedua adalah lalat. Lalat dewasa meletakkan telur-telurnya di atas sampah atau kotoran. Ukuran telur lalat sangatlah kecil. Setelah telur, lalat menetas, keluarlah larva kecil berwarna putih. Larva lalat disebut belatung. Belatung memakan makanan yang ada di sekitarnya. Akhirnya, belatung membungkus dirinya sehingga berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi lalat. Lalat dewasa akan bertelur lagi. Begitu seterusnya daur hidup lalat terjadi. Nah, itu adalah perkembangan dan pertumbuhan nyamuk dan lalat. Lalat suka hinggap di tempat kotor, misalnya saja sampah. Pada saat lalat suka hinggap pada makanan, akibatnya orang yang memakan makanan yang dihinggapi lalat dapat sakit perut.
Oleh karena itu, sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Selain itu, tempat sampah hendaknya selalu ditutupi agar tidak dihinggapi lalat. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih, sudahkah kalian membuang sampah di tempat sampah? Bagaimana sikap kalian jika melihat orang yang membuang sampah sembarangan? Kalian tentukan suka tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Adapun cara untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan keempat, menjaga kebersihan di tempat umum. Mungkin materi yang bisa ibu sampaikan cukup sekian. Wala taufiq wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.